Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tangannya mau nggak diangkat? Ulangi ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bisa semua? Wah, Nama siapa? Niko. Masih semangat? Semangat. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada ketua kelas? Siapa? Coba pimpin doanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Setelah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, mau ibu absen dulu ya. Ya. Cynthia Riwayati, Rizky Firmansyah, bawa buku LKS semua. Sebelum ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, masih ingat dengan materi yang kemarin? Apa? Tahu. Keragaman alam Indonesia. Keragaman alam Indonesia. Kemarin yang dinamakan keragaman itu apa? Nah, ada beberapa perbedaan. Nah, sekarang lanjut ke poin yang selanjutnya tentang pemanfaatan sumber daya alam. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kelangsungan dan juga untuk kesejahteraan umat manusia. Yang mana Indonesia sendiri termasuk negara kepulauan yang terbesar yang ada di dunia. Terus sekarang satu, potensi sumber daya alam Indonesia. Apa sih yang dinamakan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sesuatu yang disediakan oleh alam semesta yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, berarti sumber daya alam adalah sesuatu yang sudah disediakan oleh alam untuk kelangsungan ataupun kesejahteraan hidup manusia. Nah, di sini berdasarkan kelestariannya sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang kedua yang tidak dapat diperbarui. Kalau sumber daya alam tidak dapat diperbarui, berarti kalau dipakai secara terus-menerus itu akan habis. Contohnya kayak emas, apalagi dan dunia, gas alam. Itulah yang dinamakan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Potensi sumber daya alam hutan. Coba ada yang mau baca untuk poin A? Ya, berarti yang dinamakan sumber daya alam hutan adalah
kemaritiman Indonesia.